Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Pratiwi dengan NIM 4242431003 dari kelas PSPK 24E. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Silakan disimak ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib perguruan tinggi yang bertujuan membentuk karakter, moral, dan rasa kebangsaan mahasiswa melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi pendidikan Pancasila berarti melakukan pembaruan metode, materi, dan pendekatan pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi muda. Mata kuliah pendidikan Pancasila berfokus pada pembentukan karakter dan etika, sedangkan revitalisasi yaitu penyesuaian dengan era digital dari tantangan global. Kemudian, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila terus mengalami perkembangan baik dari sisi kurikulum maupun metode pembelajaran. Pendekatannya berubah dari model hafalan menuju model yang lebih dialogis dan kritis. Penyesuaian ini berproses melalui cara berpikir mahasiswa serta perkembangan teknologi dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan utamanya berasal dari pengaruh globalisasi, yaitu masuknya budaya luar, rendahnya minat mahasiswa terhadap isu kebangsaan, serta derasnya arus informasi yang sering menimbulkan disinformasi, seperti minimnya keteladanan nilai Pancasila di masyarakat dan tingginya interaksi digital yang membawa pengaruh negatif. Adapun pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu karena mata kuliah ini menjadi dasar pembentukan karakter mahasiswa, membangun kesadaran kebangsaan, dan memberikan pemahaman tentang etika bernegara. Mata kuliah ini membantu mahasiswa menghadapi persoalan sosial dengan nilai-nilai yang benar dan berlandaskan Pancasila. Adapun 4 landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila yaitu yang pertama, dasar historis. Landasan historis berasal dari proses panjang sejarah bangsa, terutama perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI dan PPKI, yang mencerminkan identitas perjuangan bangsa Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dasar filosofis. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan sumber nilai moral yang mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, dasar sosio-kultural, di mana nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya dan kearifan lokal Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Nusantara. Kemudian yang keempat, yaitu dasar yuridis. Landasan yuridisnya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Sikdisnas, dan peraturan pendidikan yang mewajibkan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah umum di perguruan tinggi. Selanjutnya ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual menjelaskan cara mengintegrasikan nilai Pancasila dalam proses pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter, sikap kritis, dan pemahaman kebangsaan mahasiswa. Kerangka ini menyatukan aspek filosofi, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan generasi modern. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila yaitu yang pertama, visinya adalah membentuk generasi Indonesia yang berkarakter Pancasila, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Misinya yaitu mencakup penanaman nilai Pancasila melalui pembelajaran inovatif, penguatan moral mahasiswa, serta pengembangan sikap toleransi dan tanggung jawab sosial. Adapun tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu menghasilkan mahasiswa yang memahami, menghayati, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan.
Capaian pembelajarannya mencakup kemampuan berpikir kritis, memiliki integritas, dan berperilaku sesuai nilai-nilai kebangsaan. Mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai etika Pancasila. Capaian pembelajarannya yaitu meliputi sikap religius, toleransi, nasionalis, yaitu pengetahuan tentang konsep dan sejarah Pancasila, serta keterampilan dalam menganalisis isu kebangsaan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Nah, pada materi ini, penggalian sumber dilakukan melalui kajian sejarah pembentukan Pancasila, pemahaman budaya dan struktur sosial masyarakat, aturan hukum yang mendasari keberadaan Pancasila, serta kebijakan politik yang memperkuat perannya sebagai ideologi negara. Historisnya yaitu proses perumusan Pancasila, sedangkan yuridisnya yaitu Undang-Undang 1945 dan Regulasi Pendidikan. Adapun ruang lingkup materi yang dibahas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa yaitu yang pertama, pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua, nilai setiap sila, yang ketiga, sejarah perumusan, yang keempat, hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta yang kelima, mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi pengantar pendidikan Pancasila ini yaitu pendidikan Pancasila bukanlah hanya sekedar mata kuliah wajib, tetapi fondasi penting dalam membentuk karakter dan identitas generasi muda Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita belajar menjadi pribadi yang beretika, berwawasan kebangsaan, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan inti jati diri. Semoga pembelajaran ini membantu kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi warga negara yang lebih baik. Terima kasih, sekian video pembelajaran dari saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.